Sejak akhir tahun 2022, kita selalu disuguhkan dengan berita bahwasanya Glazers akan menjual MU kepada orang yang berminat untuk membelinya kayak gitu. Cuman sampai sekarang proses pembelian itu belum menemui kata sepakat gitu. Apa penyebabnya? Nah, di sini aku akan bahas. Namun sebelum kita membahas terkait dengan kenapa Glazers belum deal kepada calon pembeli, sebelumnya aku akan bahas terlebih dahulu kapan Glazers family ya, keluarga Glazer itu membeli MU dan berapa harganya kayak gitu. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, sebenarnya keluarga Glazer itu pertama kali membeli MU itu tahun 2005 melalui ayah mereka yang bernama Malcolm Glazer senilai 790 juta pounds atau sekitar 15,2 triliun gitu. Namun proses pembelian MU itu melalui hutang, artinya dia menghutang kepada, ya kasarnya kepada bank lah kayak gitu, berhutang kepada bank untuk membeli MU. Nah, itulah pintarnya orang kaya. Mereka berhutang bukan untuk keperluan sehari-hari, namun untuk berinvestasi gitu. Walaupun dalam investasi memang nggak boleh berhutang kayak gitu. Harus uang dingin lah kayak gitu kasarnya. Cuman dalam proses ini ya, artinya bisnisnya itu sudah jalan. Artinya ketika MU itu menghasilkan pundi-pundi, maka akan ada yang namanya dividen. Nah, dividen itu dibagikan kepada Glazers dan juga kepada institusi yang dihutangi oleh Glazer, dan itu akan dipotong ketika MU mendapatkan laba kayak gitu, dan dibagikan dividennya kepada mereka sampai hutang itu lunas kayak gitulah kira-kira gitu. Namun yang bertanggung jawab dalam mengelola MU itu bukanlah ayah mereka si Malcolm, namun yang ada namanya Joel Glazers dan juga Avram Glazers gitu loh. Kalau kalian sering nonton MU, ada orang yang rambutnya botak di sini dan di belakang itu ada rambutnya. Nah, itulah mereka kayak gitu. Nah, kakak beradik inilah yang ditugaskan untuk mengurus atau bertanggung jawab atas bisnis mereka di sepak bola, khususnya itu MU kayak gitu. Namun pada akhir tahun kemarin, Desember 2022, ada kabar bahwa Glazers akan menjual MU kayak gitu, dikarenakan ya banyak faktor fans, faktor juga mungkin valuasi MU itu sudah naik beberapa kali lipat, makanya keluarga Glazer itu mau menjual kayak gitu. Namun ya menurutku karena tekanan dari fans juga, karena selama kepemimpinan mereka ya bisa dibilang yang orang yang ditunjuk, apalagi 10 tahun terakhir semenjak Sir Alex itu pensiun kayak gitu, penunjukan CEO, penunjukan direktur olahraga, penunjukan pemain, pelatih itu ya kalau aku bisa dibilang semuanya itu nggak apa yang tidak direncanakan, artinya hanya sekedar marketing. Apalagi penunjukan Ed Woodward gitu. Ed Woodward itu kan bukan orang sepak bola, dia itu orang akuntan kayak gitu, artinya dia lebih mementingkan ya uang daripada prestasi di sepak bolanya kayak gitu. Makanya Ed Woodward diganti sekarang sama John Murtough ya, kalau nggak salah John Murtough ya. John Murtough ya bisa dibilang bekerja cukup bagus, mendatangkan pertama Rangnick walaupun ya flop bisa dibilang, sekarang mendatangkan Ten Hag dan pemain-pemain yang didatangkan lainnya kayak gitu. Namun karena ada kabar MU dijual, nah santer dikabarkan ada 2 pembeli yang akan dikabarkan akan membeli MU. Yang pertama itu berasal dari Qatar, yaitu Sheikh Tamim. Yang kedua ada gimana sih baca? Ratcliffe lagi gitu. Ratcliffe kayak gitu. Nah, kalau kita lihat total kekayaan mereka, si Ratcliffe ini punya harta kurang lebih 15,2 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 250 triliun kurang lebih. Nah, sedangkan si Sheikh Tamim ini cuma mempunyai harta 2,1 miliar dolar, yaitu 30 triliun. Namun itu harta kekayaan si Sheikh Tamimnya kayak gitu. Nah, dikabarkan Sheikh Tamim ini kan ya sudah memiliki PSG gitu melalui Qatar Sport Investment kayak gitu. Nah, kalau misalnya Sheikh Tamim ingin membeli MU bukan melalui uang pribadinya, namun ya kasarnya melalui uang negara lah, melalui sebuah perusahaan investasi Qatar, yaitu Qatar Sport Investment, yang mana total dari aset, total dari ya banyaknya uang dari
Qatar Sport Investment ini sekitar 300 miliar dolar atau 4.269 triliun, ya 2 kali APBN-nya Indonesia kayak gitu kan. APBN Indonesia cuma 2.000 triliun, kalau ini dia punya 4.269 triliun kayak gitu ya. Kalau mau beli MU ya kacang-kacang aja kayak gitulah kurang lebih gitu loh. Nah, pada saat proses ini apa namanya, proses pengakuisisian oleh mereka kayak gitu, ya, Glazers itu minta harga sekitar 6 miliar pounds atau 109,75 triliun. Sementara value MU itu cuman 4 miliar pound atau ya kurang lebih 80-an triliun lah kayak gitu. Nah, yang jadi menarik adalah Sheikh Tamim melalui Qatar Sport Investment-nya itu ingin menguasai seluruh, ibaratnya mau jadi menguasai seluruh MU gitu. Artinya dia ambil kurang lebih ya 100% lah kayak gitu, 100% kepemilikan MU kayak gitu. Namun si Redcliffe itu hanya ingin mengambil 60% kepemilikan MU, yang artinya 40%-nya lagi ya mungkin si Glazers dan teman-temannya lah kayak gitu loh. Nah, ini yang menjadi banyak drama, karena yang menjadi dramanya adalah sekarang MU penampilannya itu ya walaupun ups and down, cuman trennya itu kan meningkat, trennya itu naik gitu loh, uptrend kayak gitu. Itu yang mungkin membuat Glazer ini masih berpikir 2 kali untuk menjual MU, karena kalau penampilannya masih tetap bagus ya valuasi pasti naik. Ketika valuasi naik ya apa, cuan kayak gitu. Nah, itu juga lah mungkin yang menurutku yang akan memenangkan ini. Ya mungkin ya Redcliffe itu kan orang Inggris itu kan terkenal ya tradisional, sangat konservatif kayak gitu, mementingkan sejarah, budaya dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga kayak gitu. Ya kalau kita lihat, kalau yang jadi pro kontra ketika ya aku sebagai fans MU ya menurutku harusnya Sheikh Tamim, karena uangnya nggak berseri kayak gitu. Cuman kalau Qatar yang masuk, ya MU nggak akan jadi klubnya, bahasa kasarnya nggak akan jadi klubnya orang Manchester lah kayak gitu, akan menjadi klub internasional kayak PSG lah, bukan punya, ya bisa dibilang bukan punya orang Perancis tapi punyanya internasional, diubah menjadi klub internasional, bukan klubnya Inggris kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, namun di proses pengakuisisian ini ada beberapa aturan yang mengganjal Sheikh Tamim untuk membeli MU. Itu salah satu aturan dari UEFA, karena Sheikh Tamim ini sudah memiliki Qatar. Ada satu aturan di UEFA, yaitu tidak boleh 2 klub atau lebih yang dimiliki investor sama bertemu di UCL kayak gitu. Karena ya MU dan PSG ini kan klub besar ya, pasti tampil di UCL kayak gitu. Nah, ditakutkan nanti ada perang kepentingan di dalam pertandingan tersebut kayak gitu. Nah, berita terbaru, si Sheikh Tamim itu menawarkan kurang lebih 5 miliar pounds kepada Glazer untuk membeli MU kayak gitu. Sedangkan Redcliffe, karena dia hanya ingin menguasai 60%, dia hanya menawarkan sekitar 4 miliar pounds kayak gitu. Yang artinya ya secara kalau kita bicara bisnis, bid tertinggi yang menang seharusnya. Cuman kan ya namanya ada drama, intrik dan lain sebagainya. Belum lagi Glazers yang minta harga di 6 miliar pound, sedangkan valuasinya hanya 4 miliar kayak gitu. Nah, banyak berita bertebaran bla bla bla, siapa yang ya kalau aku pribadi ya bagusnya Qatar, masalah itu mau jadi klub internasional ya gak masalah, selagi MU menang everybody happy kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan proses pengakuisisian MU oleh 2 orang yang dikabarkan akan membeli. Tonton video-video selanjutnya dan ciao.